Islam pernah berjaya meraih, maka kita pernah membaca sejarah bahwa Aceh takwaan ini alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di awal surah Al-Baqarah Allah sudah langsung menjelaskan tentang ketakwaan, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga di dalam berbagai ayat-ayat yang lain, baik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa kafi'u mazida bi dzunubina ma la yaghfiru wa la yarhamna Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa anta khairur raziqin Allahumma istajib du'ana wa shfi mardana warham amwatana fi dinina Allahumma ighfir lana wa barakatuh. Dan menyuruh umat Islam agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan pentingnya karakter takwa harus dimiliki oleh umat Islam ini, sampai-sampai para khatib Jumat itu tidak akan sah memimpin salat Jumat, tidak akan sah salat Jumat kalau khatib Jumat tidak menyampaikan pesan-pesan takwa kepada jemaah. Karena sebagaimana kita ketahui ada lima rukun daripada khutbah Jumat ini, salah satunya yaitu menyampaikan wasiat takwa kepada para jemaah. Ini menandakan bahwa sesungguhnya ketakwaan ini begitu mendapatkan perhatian dalam Islam. Kalau dulu banyak kita temukan buku-buku yang berbicara tentang iman dan takwa. Banyak kita temukan buku-buku yang berbicara tentang pentingnya kita mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa. Hal tersebut karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat-syarat bahwa orang-orang muslim kalau dia ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, bahwa orang-orang Islam kalau mereka ingin meraih kejayaan sebagai bangsa, maka mereka harus menjadikan karakter takwa ini sebagai karakter pribadi dan juga karakter sebagai bangsa. Maka oleh sebab itu Al-Quran memberikan kita tuntunan-tuntunan. Memang Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, beliau menjelaskan bahwa takwa itu di sini. Takwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan banyak sekali penjelasan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Antara lain misalnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhanmu dan juga meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang surga ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apa itu orang-orang yang bertakwa? Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kriteria takwa yang pertama yaitu orang-orang atau masyarakat yang mereka senantiasa berinfak, memberi, baik ketika mereka dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, baik ketika mereka punya banyak uang maupun mereka dalam keadaan sempit tidak punya banyak uang. Mereka akan tetap membantu orang lain meskipun mereka tidak punya banyak.
Mereka tetap akan membantu orang lain meskipun mereka sendiri dalam keadaan dihimpit oleh kesulitan ekonomi. Mereka tetap membantu orang lain meskipun tidak punya power dan kekuasaan. Itulah orang-orang yang bertakwa yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa yang berikutnya yaitu kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah mereka. Kalau kita mau lihat bagaimana contoh penduduk surga, kita akan bisa melihat pada diri orang-orang yang dia jarang marah, pada diri orang-orang yang ketika dia dihadapkan pada tantangan-tantangan, pada berbagai macam hantaman yang menghantam kehidupannya, tetapi dia menghadapi semua itu dengan kesabaran. Dia tidak mengedepankan amarah. Maka itulah orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah. Bahkan tentang pentingnya menahan amarah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Jadi yang pertama kriteria takwa dalam ayat ini yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan yang kedua yaitu orang-orang yang mau dan mampu menahan amarah mereka. Ketika kita perhatikan mengapa menahan amarah ini menjadi salah satu kriteria orang-orang yang bertakwa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kemarahan ini seringkali menjadi problem utama sebab munculnya permasalahan-permasalahan di berbagai tatanan kehidupan. Mengapa ada masalah-masalah di masyarakat kita? Mengapa ada masalah dalam sebuah organisasi? Mengapa ada masalah di dalam sebuah keluarga antar dua individu dan sebagainya? Yang itu terjadi tidak jarang karena sebab amarah, karena sebab ketidakmampuan untuk menahan amarah. Ketika disebabkan karena satu sebab-sebab, lalu kemudian muncullah amarah ini yang tidak bisa ditahan. Maka Allah mengingatkan kita, kalau kita mau jadi orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka di antara kriteria yang harus kita miliki yaitu mampu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan berikutnya kriteria takwa yaitu wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mau dan mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Di orang-orang yang dia terbuka hatinya memberikan kemaafan kepada siapapun, orang-orang yang pernah bersalah kepadanya, maka dia adalah orang-orang yang telah memenuhi sebagian daripada kriteria takwa. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terdapat seorang sahabat Nabi yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipuji oleh Rasulullah, dikatakan kepada para sahabat bahwa dia ini, pemuda ini adalah calon penghuni surga. Lalu para sahabat datang ke rumah si pemuda ini dan memperhatikan apa yang menjadi amal istimewa dari pemuda ini sehingga dipuji oleh Rasulullah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia adalah salah satu calon penghuni surga. Lalu kemudian para sahabat melihat tidak ada amal ibadah yang istimewa yang dikerjakan oleh pemuda tersebut. Sampai kemudian para sahabat bertanya, kami perhatikan tidak ada amalan yang berbeda dari sahabat-sahabat yang Nabi yang lain. Sebenarnya apa sih yang menjadi kunci bagi Anda sehingga Anda dipuji oleh Rasulullah dan dijanjikan surga oleh Rasulullah? Kemudian para sahabat ini mengatakan dia memang dia tidak punya amalan istimewa sebagaimana orang lain, tapi dia senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang lain sebelum dia tidur. Jadi sebelum dia tidur tidak ada lagi dosa-dosa orang-orang yang pernah bersalah sama dia. Sepedih apapun ucapan dari lisan orang-orang yang pernah menyakiti hati dia, semua sudah dimaafkan. Dan dia ulangi setiap kali dia sebelum tidur, dia sudah meniatkan, sudah memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah sama dia. Maka Rasulullah puji pemuda ini sebagai salah satu calon penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pentingnya kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf.
Karena sesungguhnya seandainya di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang hidup di sana senantiasa menjadi pemaaf, maka sungguh problem-problem besar yang sering kali muncul di tengah-tengah kehidupan kita akan bisa terselesaikan. Masalah antar dua orang pribadi, masalah dengan siapapun dan sebagainya, seandainya terbuka hati kita untuk saling memaafkan apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka hari ini ketika kita melihat dan memperhatikan, seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang membuat kita sakit hati, terluka dan sebagainya, lalu kemudian kita bersedia menjadi orang-orang yang pemaaf, maka insya Allah pada saat itu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, orang-orang yang senantiasa mau memaafkan kesalahan manusia yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kriteria takwa berikutnya, yaitu walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa berikutnya yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang dia setelah melakukan fahisyah, keburukan-keburukan, maksiat, kesalahan-kesalahan, kemudian dia mengiringi kesalahan tersebut dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukanlah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang-orang yang bertakwa bukanlah orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa. Tetapi Allah katakan bahwa orang-orang di antara kriteria orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang setelah dia melakukan dosa-dosa, fahisyah atau keburukan-keburukan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, kemudian dia teringat kepada Allah. Setelah dia berbuat maksiat, dosa, kekhilafan, dia langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia meminta ampun kepada Allah, beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ayat ini juga kemudian diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Sertailah keburukan dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan ini akan bisa menghapus keburukan sebelumnya. Ini adalah rumusan hidup yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita ingin menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah mengiringi keburukan dengan kebaikan. Karena kata Rasulullah, kebaikan yang kita lakukan berikutnya akan bisa menghapus keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Keburukan apapun insya Allah akan bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan pada waktu selanjutnya. Maka kalau kita perhatikan para ulama-ulama terdahulu, setiap kali misalnya melakukan kesalahan langsung berwudu, langsung mengiringinya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan bahwa keburukan ini akan bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal baik yang dikerjakan setelahnya. Maka inilah tausiah singkat saya pada sore yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi jemaah sekalian. Dan sebagai kesimpulan, marilah senantiasa kita berjuang sekuat tenaga mewujudkan diri kita masing-masing menjadi pribadi yang bertakwa, yang antara lainnya itu bisa kita maksimalkan dengan potensi bulan Ramadan ini. Dan juga berikutnya, marilah senantiasa kita ciptakan masyarakat kita yang memiliki karakter takwa. Dan jika memungkinkan, di sini ada abangda kami yang ponman, mudah-mudahan dalam perumusan